Kamu pernah nggak melihat iklan perumahan yang tampilannya seperti surga kecil di bumi? Rumah rapi, taman hijau, anak-anak berlarian, dan pasangan muda tersenyum sambil menandatangani berkas KPR. Semuanya tampak seperti babak baru menuju hidup mapan. Seolah-olah cukup dengan mencicil setiap bulan, kamu tinggal menunggu waktu sampai akhirnya jadi tuan rumah sesungguhnya. Namun, di balik senyum marketing dan brosur yang berkilau itu, tersembunyi kisah yang jarang diucapkan. KPR bukan sekadar jalan pintas menuju kemapanan. Ia adalah kontrak jangka panjang yang pelan, tapi pasti menuntut kesetiaan finansialmu selama belasan, bahkan puluhan tahun. Setiap tanda tangan berarti kamu menggadaikan sebagian masa depanmu, berharap keadaan selalu baik-baik saja. Masalahnya, hidup nggak selalu seindah brosur. Gaji bisa stagnan, harga kebutuhan bisa naik, dan cicilan tetap harus dibayar. Disinilah banyak orang baru sadar, mereka tidak sedang membeli rumah, tapi membeli rasa aman yang semu. Di awal terasa ringan, di tengah terasa biasa, tapi di akhir bisa jadi beban yang mencengkeram. Sistem ini memang dirancang agar kamu merasa nyaman di permukaan, padahal di bawahnya ada pola yang membuatmu terus terikat. Itulah sebabnya, sebelum kamu ikut menandatangani mimpi berjangka 20 tahun itu, berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah kamu benar-benar siap dengan konsekuensinya? Jadi, di balik janji manis punya rumah sendiri dengan cicilan ringan, ada hal-hal yang jarang dibicarakan. Bukan karena tak penting, tapi karena kalau semua orang tahu risikonya, mungkin tak banyak yang berani menandatangani kontrak itu. Dan disinilah banyak orang terkecoh. Bukan oleh niat buruk, tapi oleh rasa ingin cepat merasa aman. Padahal, justru disitulah permainan sebenarnya dimulai. Sekarang, mari kita bongkar satu persatu jebakan halus dalam sistem KPR yang membuat banyak orang terikat seumur hidup tanpa benar-benar menyadarinya. Jebakan pertama, bunga dulu, aset belakangan. Ini jebakan pertama yang paling halus, tapi paling mematikan. Ketika kamu baru saja menandatangani KPR, kamu mungkin berpikir, setiap bulan saya mencicil untuk memiliki rumah ini sedikit demi sedikit. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di tahun-tahun awal, sebagian besar uang cicilanmu bukan untuk membeli rumah, melainkan untuk membayar bunga ke bank. Sistem ini sengaja dibuat terbalik. Bukan pokok pinjaman yang cepat berkurang, tapi justru bunga yang disapu lebih dulu. Artinya apa? Selama 5-10 tahun pertama, kamu sebenarnya belum benar-benar memiliki apapun. Bayangkan, kamu membayar belasan juta setiap bulan, tapi porsi yang masuk ke pokok utang hanya secuil. Sisanya lenyap ke bunga, keuntungan bersih bagi bank. Dan yang lebih menyesakan, kalau kamu berhenti di tengah jalan, entah karena kehilangan pekerjaan, terpaksa menjual rumah, atau ingin melunasi lebih cepat, kamu akan sadar sesuatu. Selama bertahun-tahun mencicil, yang sudah kamu bayar kebanyakan bukan rumahnya, tapi bunganya. Inilah kenapa banyak orang kaget saat tahu, setelah 5 tahun membayar, nilai utang mereka hampir sama seperti saat awal pinjaman. Itulah desainnya. Sistem bunga anuitas dibuat agar kamu merasa aman, padahal kamu masih terikat. Seolah kamu sudah di separuh perjalanan, padahal baru melewati pintu gerbangnya. Jadi, sebelum kamu berkata, saya sudah punya rumah sendiri, pastikan dulu, yang kamu miliki benar-benar rumahnya. Bukan sekadar rasa aman semu yang masih dicicil ke bank. Jebakan kedua, bunga fix. Cuma di awal, floating di akhir. Ini salah satu jebakan paling halus dan paling sering tidak disadari calon pembeli rumah. Di brosur, semuanya tampak meyakinkan. Bunga tetap hanya 3,5% per tahun, cicilan ringan dan stabil. Kata tetap itu yang membuat banyak orang merasa aman. Karena siapa sih yang nggak mau kepastian? Kita berpikir, oke, dengan bunga segini saya sanggup bayar tiap bulan. Lalu tanpa pikir panjang, tanda tangan pun dilakukan.
Tapi yang jarang dijelaskan di balik font kecil brosur itu adalah bunga tetap tersebut hanya berlaku di awal, biasanya 2 atau 3 tahun pertama. Setelah itu, bunga berubah menjadi floating rate, alias bunga mengambang yang mengikuti pergerakan suku bunga pasar dan kebijakan bank. Dan disinilah banyak orang mulai kaget. Begitu masa promo selesai, cicilan bisa melonjak tiba-tiba. Bayangkan, dari 4 juta rupiah per bulan bisa jadi 5,5 juta rupiah atau lebih, tanpa ada cara untuk menolaknya. Bank tidak salah, karena semua itu tertulis di perjanjian, hanya saja jarang dibaca dengan penuh kesadaran. Yang lebih berbahaya, kenaikan bunga ini sering terjadi saat ekonomi sedang sulit. Saat biaya hidup naik, inflasi meningkat, dan pendapatan belum tentu bertambah. Ironisnya, justru di saat itulah kamu harus membayar lebih besar kepada bank. Banyak keluarga akhirnya terjebak di fase ini, menyusun ulang anggaran, menunda tabungan, bahkan memotong kebutuhan dasar hanya untuk menjaga cicilan tetap lancar. Padahal dulu mereka masuk ke KPR dengan keyakinan yang penting cicilannya ringan. Itulah kenapa jebakan bunga fix di awal ini begitu berbahaya, karena ia memberi rasa aman semu di tahun-tahun pertama, lalu diam-diam mencabut fondasi finansialmu di tahun-tahun berikutnya. Jebakan ketiga, tenor panjang, beban panjang, cicilan ringan, tenor sampai 20 tahun. Kalimat ini terdengar seperti solusi untuk semua orang yang ingin punya rumah tanpa harus tersiksa tiap bulan. Dan memang, di awal terasa menenangkan, angka cicilan jadi kecil, perhitungan kelihatan masuk akal, dan hidup terasa ringan. Tapi di balik rasa lega itu, ada konsekuensi besar yang jarang dihitung dengan jujur. Tenor panjang berarti satu hal. Semakin lama kamu berhutang, semakin banyak bunga yang kamu bayar. Bukan sedikit, tapi bisa sampai 2 kali lipat dari harga rumah itu sendiri. Coba bayangkan, rumah seharga 500 juta bisa berubah jadi total pembayaran 900 juta hingga 1 miliar di akhir masa KPR. Dan ironisnya, makin kecil cicilan yang kamu pilih, makin besar total beban yang kamu tanggung. Karena waktu panjang itu bukan hadiah dari bank, itu cara agar bunga terus mengalir selama mungkin ke kantong mereka. Dari sisi psikologis, jebakan ini juga menekan perlahan. Bayangkan bangun setiap pagi selama 2 dekade dengan satu kewajiban yang sama, bayar cicilan. Nggak peduli kamu sedang sehat, kehilangan pekerjaan, atau bisnis sedang turun, tagihannya tetap datang dengan wajah datar. Dan disinilah letak jebakannya. Bank membuatmu merasa tenang karena cicilannya kecil, padahal yang mereka jual bukan rumah. Mereka menjual waktu dan kebebasanmu. Jadi sebelum tergoda kalimat tenor bisa sampai 20 tahun, tanyakan hal sederhana pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin berhutang lebih lama daripada masa sekolah anakmu? Jebakan keempat, biaya tersembunyi yang tak pernah dihitung. Saat melihat iklan KPR, yang pertama kali ditonjolkan selalu satu hal, cicilan ringan, proses mudah. Tapi di balik angka cicilan yang tampak bersahabat itu, ada serangkaian biaya tambahan yang jarang sekali dijelaskan dengan jujur, mulai dari biaya provisi dan administrasi di awal pengajuan, asuransi jiwa dan kebakaran yang wajib, hingga biaya notaris, balik nama sertifikat, dan pajak yang bisa membengkak tanpa kamu sadari. Dan jangan lupa, kalau suatu hari kamu ingin melunasi lebih cepat, ada juga penalti fee yang jumlahnya tidak kecil, seolah sistem ini memang dirancang agar kamu tetap terikat selama mungkin. Kalau semua itu dijumlah, totalnya bisa menambah 5% dari harga rumah. Bayangkan, rumah seharga 700 juta bisa membutuhkan biaya ekstra puluhan juta rupiah hanya untuk menutup biaya awal yang tidak pernah masuk ke perhitungan brosur. Masalahnya, sebagian besar orang baru menyadarinya ketika semua sudah berjalan, ketika tabungan terkuras, dana darurat terganggu, dan ternyata uang yang dikira cukup masih kurang. Inilah jebakan halus KPR yang paling sering diabaikan. Bukan hanya bunganya yang membuatmu terikat, tapi biaya-biaya tersembunyi yang diam-diam
membuat kamu membayar jauh lebih mahal dari yang kamu bayangkan. Jebakan kelima, harga properti yang digelembungkan. Inilah permainan paling halus di dunia properti. Harga dinaikkan karena pembeli tidak lagi melihat angka total, tapi angka cicilan. Developer tahu sebagian besar orang membeli rumah bukan dengan uang tunai, tapi lewat KPR. Dan disitulah celahnya. Mereka paham betul bahwa selama cicilan terlihat masuk akal, harga totalnya bisa dinaikkan tanpa banyak pertanyaan. Bayangkan, rumah yang seharusnya bernilai 500 juta bisa dengan mudah dijual 650 juta hanya karena pembeli fokus ke kalimat cicilannya cuma 4 jutaan per bulan. Kok? Padahal kalau dihitung dengan bunga dan tenor panjang, total uang yang kamu bayarkan bisa mendekati 1 miliar rupiah. Yang lebih ironis, banyak dari rumah itu tidak mengalami kenaikan nilai sebanding dengan harganya. Bahkan beberapa justru stagnan atau turun di pasaran sekunder karena lokasi kurang strategis atau kualitas bangunan seadanya. Artinya, kamu bukan hanya membayar lebih mahal dari harga pasar, tapi juga memiliki aset yang nilainya tidak tumbuh secepat beban bunganya. Inilah ilusi paling rapi dalam sistem KPR modern. Rumah tampak terjangkau, padahal yang kamu beli bukan rumahnya, tapi rasa mampu semu yang dihitung per bulan, bukan per nilai sebenarnya. Jebakan keenam, ilusi aset yang nilainya selalu naik. Salah satu pembenaran paling populer saat orang memutuskan ambil KPR adalah kalimat ini, "Nggak apa-apa berutang, kan harga rumah pasti naik." Kedengarannya logis. Selama ini, kita memang diajari bahwa properti selalu jadi investasi aman. Tapi kenyataannya, tidak semua rumah otomatis naik nilainya, terutama rumah KPR di kawasan pinggiran yang dikembangkan secara massal tanpa perencanaan matang. Banyak dari perumahan itu terlihat menarik di brosur. Gerbang megah, taman hijau, janji fasilitas lengkap. Tapi setelah beberapa tahun, kenyataannya lain. Lingkungan sepi, akses jauh dari pusat kota, bahkan sebagian daerahnya rawan banjir. Ketika kamu mencoba menjualnya, barulah sadar, harga pasarnya tidak seindah janji developer. Rumah yang dulu kamu beli 600 juta, mungkin hanya laku 450 juta, sementara sisa utang KPR masih 500 juta. Artinya, kamu tidak hanya kehilangan aset, tapi juga menanggung selisih kerugian. Inilah ilusi aset yang selalu naik. Keyakinan palsu bahwa semua properti pasti menguntungkan. Padahal, tanpa riset lokasi, kualitas bangunan, dan pertumbuhan wilayah yang jelas, rumah bisa berubah dari investasi jadi beban panjang. Sebelum kamu berpikir yang penting punya dulu, pastikan kamu tahu apa yang kamu beli. Rumah yang benar-benar tumbuh nilainya, atau hanya utang yang bertambah tiap bulan. Jebakan ketujuh, kebebasan finansial yang hilang. Begitu kamu menandatangani kontrak KPR, hidupmu otomatis berubah. Tidak lagi sebebas dulu, karena kini ada satu kata yang membayangi setiap langkahmu, stabil. Kamu mungkin berpikir KPR hanya soal bayar cicilan tiap bulan, tapi sebenarnya ia mengikat jauh lebih dalam. Ke cara kamu berpikir, mengambil risiko, bahkan menentukan arah hidup. Kamu tidak bisa sembarangan resign dari pekerjaan yang menekan. Tidak bisa dengan mudah pindah karier, apalagi memulai bisnis dari nol. Karena setiap keputusan kini diukur dari satu hal. Apakah saya masih bisa bayar cicilan bulan depan? Sedikit saja terjadi perubahan, pemasukan turun, usaha sepi, atau kondisi ekonomi goyah, rasa cemas langsung datang. Bukan cuma soal kehilangan rumah, tapi juga karena kamu sadar, kamu sudah menukar kebebasanmu dengan kenyamanan semu bernama rumah sendiri. KPR memang bisa jadi alat bantu, tapi bagi banyak orang justru berubah jadi alat pengikat jangka panjang. Ia memberi rasa aman di permukaan, tapi di baliknya membuatmu terperangkap dalam rutinitas yang harus aman secara finansial selamanya. Kalimat kasarnya begini, kamu tidak lagi bekerja untuk membangun hidupmu, kamu bekerja untuk menjaga agar cicilanmu tetap lancar. Jadi sebelum masuk ke sistem ini, jangan cuma hitung kemampuan bayar. Hitung juga harga kebebasanmu yang akan kamu tukar. Karena begitu KPR dimulai, hidupmu bukan lagi sepenuhnya milikmu. Sebagian sudah diserahkan ke bank sampai waktu yang sangat lama. KPR bukan musuh,
tapi juga bukan teman. Ia seperti pisau bermata dua. Bisa membangun hidupmu, tapi juga bisa mengiris kebebasanmu perlahan tanpa kamu sadari. Semua jebakan yang kita bahas tadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa setiap rumah impian datang dengan harga yang jauh lebih besar dari angka di brosur. Sebelum kamu tanda tangan kontrak dan menyerahkan 20 tahun hidupmu pada selembar kertas, berhenti sejenak dan pikirkan satu hal. Apakah kamu benar-benar siap membeli rumah atau justru sedang menjual kebebasanmu? Karena pada akhirnya, rumah yang paling berharga bukan yang berdiri dari beton dan cicilan, tapi yang dibangun dari kesadaran, perhitungan, dan keputusan yang kamu ambil dengan penuh kendali.